السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mengandung kecintaan dan pengagungan, dan itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna kalimat alhamdulillah yang biasa kita lantunkan, yang biasa kita ucapkan setiap kali mendapatkan nikmat, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang pujian tersebut disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, sebab dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala nikmat, pemilik segala keutamaan dan segala sesuatu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian kepada makhluk, kepada selain Allah, mereka dipuji sesuai dengan tingkat kebaikan yang mereka lakukan, dan tidak dilebihkan dan tidak dipuji dengan pujian yang sempurna. Adapun kepada Allah, kita memujinya disebutkan dengan lisan-lisan kita, dan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakan, syukuri dengan lisan-lisan kalian. Itulah yang diperintahkan, dan itulah seharusnya seorang hamba menghiasi hidup dan kehidupannya dengan banyak-banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk seluruh manusia hingga datangnya yaumul qiyamah. Dan di antara maksud dan tujuan beliau diutus adalah untuk merealisasikan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan penghambaan diri setiap manusia, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuan beliau diutus. Bahkan maksud dan tujuan setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, mulai dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu utusan, rasul, yaitu an'ibudullah, untuk merealisasikan penghambaan diri, untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala macam bentuk dan jenis at-taghut.
Dan alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan kembali di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, yang mana sebagaimana biasanya kembali kita kepada kajian akidah yang setiap malam Kamis walhamdulillah kita rutin melaksanakannya. Dan pembahasan di petang hari ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni terkait dengan kesyirikan yang terjadi pada ibadah. Dan ibadah yang telah kita singgung di pertemuan yang lalu adalah doa. Dan telah kita sebutkan dua bentuk doa, ada doaul ibadah, ada doaul mas'alah. Dan juga di doaul mas'alah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu satu contoh, yaitu isti'anah. Naam. Dan ini kita sudah menjelaskan dengan rinci, walhamdulillah. Naam, semoga hal tersebut mendatangkan manfaat baik bagi kami maupun bagi pendengar dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan bentuk doa yang lain yang lebih khusus dari isti'anah. Isti'anah talabul aun, tapi ada yang lebih khusus. Isti'anah itu memohon pertolongan, dan itu bentuknya umum. Adapun yang lebih khusus disebut dengan istighosah. Istighosah itu maknanya talabul ghaus li zawali syiddah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesusahan, kesulitan, atau dalam keadaan yang sulit dan kritis. Nah, ini makna istighosah. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang kritis, agar kita atau si pemohon itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istighosah. Dan istighosah ini juga itu terbagi menjadi dua. Ada istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada istighosah kepada makhluk atau selain dari Allah. Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara hal yang sangat dianjurkan. Nah, dan dia adalah salah satu bentuk ibadah yang agung. Nah, ia adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Naam. Masuk di dalamnya keumuman, kemuliaan dan keagungan doa sebagai induk dari istighosah, ataupun istighosah itu sendiri secara khusus. Nah, istighosah kepada Allah yakni kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sempit, di saat-saat yang kurb, syiddah, di saat-saat kritis. Naam. Dan itu kita tujukan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala terjadi perang Badar. Perang Badar itu adalah salah satu peperangan yang terbesar dalam sejarah Islam dan kaum muslimin, yang terjadi di tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Nah, yang jumlah kaum musyrikin ketika itu kurang lebih 1.000 manusia, 1.000 orang. Sementara jumlah kaum muslimin kala itu hanyalah sekitar 300-an lebih. Di Sahihul Bukhari disebutkan 319
dari hadits Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kaum muslimin jumlahnya 300-an menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Nah, ini di perang Badar. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai di Badar, nah, dan menyaksikan jumlah kaum musyrikin yang sedemikian banyak dan memperhatikan jumlah kaum muslimin yang bersama beliau yang hanya sepertiga dari jumlah kaum musyrikin, maka beliau ketika itu menengadahkan tangan ke langit, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berdoa dengan mengatakan, Allahumma anjis li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-Islam la tu'bad fil ard. Beliau berdoa kepada Allah, beristighosah kepada Allah, ya Allah, penuhilah apa yang Engkau telah janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah janji, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan untukku. Dan ya Allah, jika kaum muslimin yang jumlahnya sedikit saat ini dibinasakan, maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi di permukaan bumi ini. Doa ini beliau panjatkan terus menerus dengan menengadahkan tangan menghadap kiblat, sampai-sampai selendang beliau terjatuh. Iya, sedemikian tingginya tangan beliau angkat. Nah, tatkala selendang beliau jatuh, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ada ketika itu memungut selendang tersebut, lalu dikembalikan ke pundak beliau. Terus Nabi memohon, tidak putus-putusnya beliau berdoa, hingga kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatu rabbak. Ya wahai Nabi Allah, cukuplah, sudah cukup engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Nah, lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah itu Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala engkau kalian beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan permohonan istighasah kalian, kemudian Allah menurunkan dari langit pasukan dari langit, pasukan malaikat yang jumlahnya 1000, dan mereka turun dalam keadaan berbondong-bondong. Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya, pasukan dari langit jumlahnya 1000-an. Sampai-sampai jemaah sekalian, Abdullah bin Abbas menceritakan, di perang Badar tersebut ada seorang sahabat yang mengejar satu musyrikin. Ketika sahabat tersebut mendekat kepada kaum musyrikin tersebut, tiba-tiba dia mendengar ada derap langkah kaki kuda di belakangnya. Yang memotivasinya dengan mengatakan, maju terus, maju terus. Ketika dia menoleh ke belakang, ternyata kaum musyrikin yang di depannya sudah ambruk mati. Dengan tubuh yang bengkak dan wajah yang terbelah. Sebab orang yang di belakangnya dia melihatnya menunggang kuda dengan membawa cemeti, cambuk. Dan
Ketika ini diceritakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, itulah pasukan dari langit yang ketiga. Itulah malaikat. Perhatikan jemaah sekalian, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Tatkala kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk pertolongan kalian terhadap agama Allah, Allah menjanjikan apa? In tansurullah yansurkum, pasti kalian akan ditolong oleh Allah. Pasti kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan pertolongan kepada setiap kaum mukminin yang membela agama Allah, yang menolong agama Allah. Apapun bentuk pertolongan tersebut. Dan salah satu bentuk pertolongan terhadap agama Allah dengan kita mempelajarinya, dengan mengetahuinya, dengan mengilmuinya, bukan menyepelekannya, bukan meremehkannya sambil berlalu dan mengatakan saya sudah tahu itu, saya sudah begini dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita tidak tahu kecuali hanya sekedar kila wa qala, katanya dan katanya. Nah, kadang menghadapi persoalan-persoalan yang agama saja, nah, masih bingung. Terkadang mereka juga yang sudah tahu dalam persoalan agama saja, itu kadang tidak beradab ketika mendapati perselisihan. Melihat perselisihan si A melakukan ini, kebiasaannya dia tidak sama dengan kelakuan si A, itu langsung disalahkan dan divonis salah, tanpa melihat, tanpa mempelajari terlebih dahulu, betulkah itu salah secara mutlak. Padahal mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Islam, bentuk menolong agama Allah, bentuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang ikut andil dalam penyebaran agama Islam, apapun posisi dan statusnya, bagaimanapun andilnya dia, maka suatu saat dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW dalam perang Badar. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit, yang secara logika dan hitungan matematika sulit untuk menang. 1000 menghadapi 319, sulit untuk menang secara akal dan logika. Iya. Tapi jemaah sekalian, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menolong hambanya, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istighosah yang beliau lakukan. Beliau memohon tersebut di saat-saat yang sangat genting. Dua pasukan sudah bertemu, dua pasukan sudah berhadapan, saling mendekat. Tidak ada lagi jalan untuk mundur ketika itu. Tidak ada. Makanya istighosah itu sekali lagi di saat-saat genting, di saat-saat kritis. Nah, perhatikan Nabi SAW, Allahumma anjis lima wa'adtani, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan untukku. Apa yang Allah janjikan untuk beliau? Pertolongan. Ala inna nasrallahi qarib. Tahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Iya. Hanya saja kadang kaum muslimin ketika mendapatkan janji Allah dengan pertolongan itu kadang tidak yakin. Kadang mereka masih meyakini apa yang nampak, apa yang realita yang ia lihat dalam kehidupannya, dan tidak meyakini dari kacamata keimanannya bahwa Allah akan menolong hambanya. Tapi tentunya si hamba tersebut mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya, mulai daripada tauhidnya, akidahnya, fikihnya, adabnya dan seterusnya,
Itu bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda yakin dengan hal tersebut, Anda harus istiqomah. Anda harus kokoh. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini istighosah. Meminta pertolongan kepada Allah di saat-saat genting, di saat-saat kritis. Dan itu adalah ibadah yang sangat agung. Kapan seseorang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan istighosah seperti itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikannya adalah kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Sebab ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada selain Allah. Kapan suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah di dalam tujuan ibadahnya. Dia telah menyekutukan Allah di dalam ibadah tersebut. Dia telah melakukan kezaliman, menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, istighosah kepada selain Allah, yakni istighosah kepada makhluk. Di pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan 4 persyaratan mutlak kalau kita ingin meminta tolong kepada makhluk, kepada manusia. Apa itu yang 4? Manusia tersebut harus apa? Harus hidup, hayyan. Apalagi yang kedua? Hadir, dia harus ada. Iya. Bukan tidak ada. Yang ketiga apa? Qadir, dia mampu menolong. Yang keempat, yasma', dia bisa mendengar. Nah, hayyan, dia mesti hidup. Maka tidak boleh kita beristighosah kepada orang yang sudah mati, meminta tolong kepada orang yang telah meninggal. Nah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dalam surah Fatir di ayat yang ke-14. Kau meminta, berdoa kepadanya, la tasma'u du'aakum, dia tidak mendengar permintaanmu. Wong sudah mati, sudah meninggal. Apapun yang sudah meninggal tersebut, apakah dia manusia biasa atau manusia luar biasa? Iya. Manusia luar biasa, contohnya apa? Mereka yang disebut dengan apa? Iya, katanya wali, ya, punya karamah, katanya syekh, katanya habaib, dari golongan habib dan seterusnya. Atau ustadz terkenal, dai kondang, dai 1,5 juta umat misalnya. Doa 1 juta apa? Iya. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, tidak akan mendengarkan. Anda berdoa di kuburannya meminta, ya Allah, mana bisa mendengar? La tasma'u du'a. Dia tidak bisa mendengar. Walau sami'u, seandainya dia mendengarkan, mastajabu lakum, dia tidak bisa mengabulkan permohonanmu. Dia tidak bisa mengabulkan permohonanmu kalaupun dia mendengar. Kenapa? Yang memenuhi pertolongan itu siapa? Yang memberikan pertolongan siapa? Amma yujibul muttara idza da'a wa yakshifus su'. Siapakah yang yujibul muttara? Yang memenuhi, mengijabah, mengabulkan permintaan orang yang kesulitan dan menghilangkan kesedihan atau kesusahannya. Itu hanya Allah, bukan orang yang sudah meninggal.
yang sudah meninggal saat ini sedang sibuk dengan dirinya. Apakah dia sibuk melayani para malaikat yang menyiksanya, ataukah dia sibuk menikmati buah dari amalannya di dunia dengan taman-taman surga? Dia tidak ada hubungan lagi dengan kita yang sudah hidup. Dia hanya mengharapkan doa dari kaum muslimin yang masih hidup. Apakah doa itu secara umum dari kaum muslimin atau doa khusus dari anak-anaknya? Nah, dia butuh hal tersebut. Bukan kita meminta doa kepadanya, bukan beristighfar atau beristighatsah kepadanya. Dan ini syirik jemaah sekalian. Kalau seseorang istighatsah, memohon pertolongan, di saat-saat genting, kepada orang yang sudah meninggal, itu istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ataukah istighatsah kepada hayyan, hidup, tapi ternyata dia tidak mampu memberikan pertolongan. Dia hidup tapi tidak bisa memberikan pertolongan. Misalnya saja, Anda saat ini dalam keadaan kritis, terkepung, terkepung oleh musuh Anda. Nah, terkepung, mau beristighatsah kepada siapa? Wah, saya mau istighatsah kepada yang hidup. Nah, musuh Anda 5 orang mengepung Anda, semuanya badannya besar-besar. Nah, lalu Anda istighatsah, memohon pertolongan di saat genting kepada siapa? Kepada, tolong saya. Ternyata yang kita minta tolong tersebut badannya ramping, alias kurus, kecil, yang kadang ditiup angin saja dia sudah jatuh. Dia memang hidup, ada dan mendengarkan apa yang kita minta, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Ini juga tidak benar. Istighatsah itu kepada yang mampu, yang memiliki kemampuan. Nah, kemudian jemaah sekalian, bentuk istighatsah yang lainnya adalah istighatsah kepada makhluk manusia yang dia hidup, mampu memberikan pertolongan, mendengarkan pertolongan kita. Mendengar dalam hal ini bukan orang yang pingsan, bukan orang yang tidur. Dia mendengarkan kita katakan, tolong saya mau tenggelam. Atau kita tidak ungkapkan dengan lisan, kita ungkapkan dengan bahasa tubuh. Misalnya yang tidak tahu berenang, coba-coba terjun ke laut. Tinggi badannya 160, kedalaman laut 180. Beda 20 cm. Dia mau mencoba ilmunya, yaitu ilmu tidak pandai berenang. Di kedalaman seperti itu, maka akhirnya dia pun terjun, menggap-menggap. Dia mau minta pertolongan, tapi keadaannya la yamutu fiha wa la yahya. Nah, akhirnya dengan bahasa isyarat dia angkat tangannya, dan dia melihat di sana ada yang mampu memberikan pertolongan, yang pandai berenang. Dia hidup, melihat dan mendengarkan. Dia melambaikan tangan. Dan orang tersebut bisa menolongnya. Maka yang seperti ini hukumnya boleh seperti itu. Bagaimana kalau yang kita mintai tolong juga tidak tahu berenang?
dalam keadaan dia tidak qadir, tidak mampu. Iya kan? Tapi dia hidup, dia hadir, dia mendengar, tapi dia tidak mampu. Ketidakmampuannya dalam bentuk apa? Dia juga sama-sama tidak tahu berenang. Apa itu boleh apa enggak? Tidak boleh, sebab Anda akan ikut memudaratkan orang lain. Ya. Anda sudah mendapatkan mudarat, tidak tahu berenang, menggap-menggap, ditambah lagi orang yang tidak tahu, itu sama saja. Itu ibaratnya menggalami air laut. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Nah, dan tidak mungkin juga ketika itu yang tidak tahu berenang, ya searching dulu di Google, lihat dulu cara menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Kan tidak mungkin, ya dong. Ini bukan saatnya belajar teori, itu saatnya praktek. Nah, tapi kalau dia mendengar, mampu, hadir, hidup, boleh. Nah, baik, sudah paham ini ya, istighosah? Iya. Bagaimana dengan meminta pertolongan kepada makhluk lain? Kalau tadi makhluk kasar, ya. Kalau makhluk halus bagaimana? Ini seperti dengan bakso, ya. Ada bakso halus dan ada bakso kasar. Nah, bagaimana kalau kita memohon pertolongan kepada makhluk yang katanya makhluk halus itu? Iya, dari golongan para jin. Kita minta tolong misalnya. Ini sudah kekeringan, Palopo sudah kekeringan ini. Iya. Dan kalau tidak segera turun hujan, waduh. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Maka dia minta pertolongan kepada jin supaya turunkan hujan di kota Palopo. Kalau perlu khusus di kelurahan Nagaligo. Apa itu boleh? Boleh enggak? Alasannya kenapa? Tidak mampu. Tidak mampu. Alasan lain? Alasan lain? Iya sama tadi. Dia hidup enggak? Hidup. Mendengar enggak? Dengar. Apa lagi? Hadir enggak? Iya, jin itu di mana-mana ada. Di sini juga ada. Iya. Nah. Iya. Terus yang keempat apa tadi? Qadir. Mampu enggak dia? Tidak memiliki kemampuan. Ia bisa menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya. Iya. Dan para malaikat dengan cambuknya mengumpulkan awan. Dan awan tersebut dengan perintah dari Allah dan dengan perintah Allah kepada para malaikat, Allah turunkan hujan. Iya. Biasa lihat petir di langit? Biasa lihat petir di langit? Itu cambuk malaikat menghalau awan. Ya. Bukan Allah memfoto antum. Saya sebutkan seperti ini sebab ada yang saya sampai terdengar ke telinga saya. Kalau kilat itu katanya kita difoto ini. Astagfirullah. Itu malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih. Nah. Iya. Malaikat mengumpulkan atau menghalau unsur berkumpul. Tujuannya apa? Supaya turun hujan. Bukan si jin itu. Jin bisa saja menghalangi turunnya hujan. Kita katakan bisa saja. Iya. Sebab mereka mungkin bisa melakukan itu kalau mereka berkumpul seluruhnya, meskipun mendung di atas, kalau mereka bisa berkumpul semuanya dengan izin Allah, mungkin tidak turun hujan. Iya. Tapi dengan izin Allah. Makanya terkadang pawang hujan ya. Terkadang pawang hujan itu kadang memang melakukan seperti itu. Iya, itu buah apa? Hasil kolaborasi dengan para jin yang berjana.
Iya. Menahan turunnya hujan. Nah, dan itu buahnya adalah kesyirikan. Iya. Buahnya adalah kesyirikan dan pelakunya itu melakukan syirik. Namanya musyrik. Nah, thayyib. Meminta pertolongan dan saat-saat genting itu namanya istighatsah. Nah, dan kita bisa meminta pertolongan kepada Allah, dan itu adalah ibadah, atau minta pertolongan kepada makhluk asal terpenuhi persyaratannya tadi. Dia hadir, bukan ada di benua yang lain, ya. Kita minta tolong, kita sedang tenggelam seperti tadi. Nah, kita minta tolong pakai telepon. Yang kita telepon ada di benua Amerika, ya. Ada di belahan dunia yang lain. Tolong, saat ini saya sedang di Latupa nih. Iya. Di bagian terdalamnya Latupa. Saya sudah mau tenggelam ini. Bisa enggak tolong saya? Ini tidak benar. Iya, tidak ada manfaatnya. Istighatsah yang keliru. Nah, istighatsah yang keliru. Nah, iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabi Musa tentang istighatsah yang dibolehkan. Iya. Yaitu ketika kaumnya Nabi Musa, salah satu dari kaumnya Nabi Musa berselisih dengan kaumnya siapa yang di zamannya Nabi Musa itu? Fir'aun, dengan kaumnya Fir'aun, pengikut Fir'aun. Mereka berselisih, berdebat, beribut, berkelahi. Iya. Dan kaumnya Nabi Musa terdesak. Iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Ini kaumnya Nabi Musa yang terdesak, istighatsah. Meminta tolong kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Tolong saya. Ini musuh saya sudah mau bunuh saya. Nah, kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian? Iya. Fawaqazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa memenuhi panggilan istighatsah tersebut, menolong kawannya dari kaumnya, dan dengan sekali pukulan mati itu lawan. Jangan coba-coba main-main dengan Nabi Musa ya. Antum bertemu dengan beliau, hati-hati antum. Nah, sekali pukul mati itu lawan. Nah, ini menunjukkan meminta tolong, istighatsah kepada makhluk. Makhluk itu hidup, dia dalam keadaan hadir, kemudian mendengar, dan dia mampu. Boleh. Iya, boleh. Nah, ingat itu 4 persyaratan. 4 persyaratan disebutkan oleh Mufti Saudi saat ini, yaitu Syekh Shalih bin Abdul Aziz, Al-Syekh hafizahullah taala. Dia mesti dalam keadaan hidup, hadir, kemudian hayyan, qadir, mampu, dan dia mendengar. Baru kita bisa isti'anah dan istighatsah kepadanya. Iya. Nah, sudah isa lagi. Masya Allah. Masih ada satu, isti'adzah. Ya. Kalau isti'anah, istighatsah itu maknanya meminta pertolongan. Kalau isti'adzah itu maknanya meminta perlindungan. Nah, baik. Ada pertanyaan masalah istighatsah ini? Atau saya yang tanya? Ya. Karena saya yakin sudah paham semua. Iya. Bagaimana misalnya istighatsahnya ini saudara kita kaum muslimin yang ada di belahan tanah Jawa sana, ya, yang biasa mereka lakukan di pantai laut selatan. Betul nggak Mas? Betul, orang sana kok. Nah, istighatsah sana gimana? Kan ada itu istighatsah kubra ya. Apa? Istighatsah apa itu? Yang sering dilakukan oleh mereka. Bagaimana hukumnya hal tersebut? Apa yang mereka lakukan?
Coba apa yang mereka lakukan dulu? Iya. Kalau memohon kepada Allah sahih, enggak ada masalah. Tapi di balik itu apa yang mereka lakukan? Ada persembahan. Nah, mempersembahkan sesuatu kepada penghuni laut, dan itu sebagai wasilah supaya mendapatkan apa yang diistighosahkan. Nah, ini persembahannya ini masalah. Nah, sebab Nabi SAW tidak mempersembahkan apa-apa ketika itu. Iya. Nabi hanya mengangkat tangan menghadap ke kiblat, mengangkat tinggi tangannya dan mengulang doa beliau. Tidak ada yang lain ketika itu. Nah, kemudian jemaah sekalian yang ingin saya ingatkan, nah, terkait dengan himbauan pemerintah Indonesia, CEKUI, Kementerian Agama. Apa itu? Yaitu untuk melakukan kunut nazilah. Terkait dengan kaum muslimin yang ada di Myanmar, Rohingya, yang mereka semakin hari semakin tertindas oleh Buddha, oleh kaum musyrikin di sana, penyembah patung. Nah, itu dihimbau oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama, untuk melakukan kunut nazilah. Dan ini salah satu sunnah yang mungkin hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Kunut nazilah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kaum muslimin ditimpa dengan sesuatu yang dahsyat dan besar. Nah, ditimpa dengan bencana yang besar. Nah, dan kunut nazilah itu dilakukan di 5 waktu. 5 waktu solat kecuali solat Jum'ah. Sebab di solat Jum'ah, sebab di khutbah Jum'ah, disitulah sang khatib berdoa. Nah, yang selama ini kita tahu adalah kunut apa? Kunut subuh. Yang benar itu adalah kunut nazilah dan kunut witir. Itu yang ada. Nah, adapun mengkhususkan kunut di waktu subuh, wallahu musta'an, itu haditsnya lemah. Nah, haditsnya lemah. Tapi yang benar kunut nazilah di 5 waktu. Di 5 waktu. Itu pun kunut nazilah ini, kita sebaiknya tidak membaca doa yang ada di dalam kunut witir. Apa itu dalam kunut witir doanya? Kalau kunut subuh doanya apa? Itu yang biasa kita baca, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Itu doa kunut witir. Dialihkan ke subuh. Yang memerintahkan mengalihkan itu siapa? Tidak ada perintah pengalihan. Nah, kok kaum muslimin mengalih-alihkan itu kayak begitu? Nah, itu kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kok dialihkan ke subuh? Dan dalam kunut nazilah bukan itu. Dan tidak ada doa khusus terkait dengan kunut nazilah ini. Tapi doa terkait untuk menolong, mendoakan keselamatan kaum muslimin, seperti Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustad'afin fi Rohingya atau fi Myanmar. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Dan yang semisal dengan itu. Nah, ini kalau memang bisa diamalkan sebaiknya diamalkan. Apalagi itu sudah ada himbauan dari pemerintah kita. Nah, baik. Tidak ada pertanyaan? Isti'adzah di kesempatan berikutnya sebab tidak cukup waktunya. Baik, sekira demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang dengannya dia bangun amalan-amalan soleh kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan, dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mentahkim, merealisasikan, mewujudkan tauhid dalam hidup dan kehidupan kita. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.